Xian merasa bahwa ia dipaksa untuk terbagi menjadi dua pribadi. Satu adalah dirinya yang sebenarnya, dan yang lainnya adalah jiwa yang hampa. Jiwanya yang hampa memang memiliki penglihatan, kecerdasan, dan juga dapat bergerak. Melalui formasi teleportasi yang samar-samar dalam rahasia sukses pandai besi, jiwa yang hampa itu telah pergi ke suatu tempat, yang membuat kesadaran jiwa Xian sakit karena ia tiba-tiba berhalusinasi bahwa jiwanya terbelah. Dalam penglihatan jiwa yang hampa itu, Xian melihat suatu area yang luas, di mana ruang tampaknya terbelah oleh beberapa jenis senjata tajam, dengan banyak retakan halus. Itu adalah celah ruang. Setiap celah ruang mengarah ke dunia aneh lainnya atau kekosongan yang bergejolak. Semuanya misterius dan sulit diukur. Ada lautan yang terbuat dari jiwa-jiwa yang mengambang di tanah asing. Jiwa-jiwa itu berkibar dalam ketidaksadaran, seolah-olah nutrisi di dalamnya semuanya terserap. Laut ini berwarna hijau tua, dan ia tidak dapat melihat di mana ia berakhir. Di celah ruang di atas laut, ia samar-samar dapat melihat banyak jiwa yang mati. Jiwa-jiwa yang mati di tempat aneh ini tampak lemah. Tampaknya mereka terpengaruh oleh energi kacau di dalam celah angkasa. Mereka berjuang untuk keluar dari angkasa ini. Tanah asing ini tidak memiliki matahari, bulan, atau bintang. Langit sangat kelabu dan tanpa awan. Hanya energi bengkok yang berkelebat lalu menghilang seperti bintang jatuh. Setiap jiwa yang mati di sini berusaha keluar dari angkasa. Di lautan jiwa hijau tua, jiwa-jiwa melayang tanpa fluktuasi kehidupan. Namun, mereka telah menghasilkan semacam kekuatan yang dapat mendesak kekuatan angkasa, yang membuat celah angkasa bersinar seperti pedang tajam. Jiwa hampa itu melayang di atas lautan jiwa yang berwarna hijau kebiruan dan mengamati situasi di sana. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tiba-tiba, dari dasar laut hijau tua, aliran hawa dingin dan jahat melesat keluar. Tampaknya ada kehidupan jahat yang menelan semua energi jiwa-jiwa yang terombang-ambing untuk bangun. Jiwa hampa Xian juga terpengaruh, menjadi lebih lemah. Namun, pada saat ini, cahaya tembakan bengkok terpancar keluar dari belahan angkasa di dekat sana. Jiwa hampa itu bergetar, tetapi kemudian tidak lagi terpengaruh. Jiwa hampa itu tidak memiliki kemampuan merasakan seperti kesadaran jiwanya sendiri. Ia tidak dapat merasakan apa yang terjadi di dasar laut, karena ia hanya dapat mengamati situasi dengan acuh tak acuh. Cahaya berkelebat di celah angkasa dekat laut. Energi hijau yang aneh dan jahat terus-menerus berkumpul di laut. Ketika 10 atau lebih jiwa yang mati berkumpul, energi itu ditarik dan dituangkan ke laut. Jiwa hampa Xian mengamati semuanya dengan penuh perhatian dan tenang. Ia kemudian melihat lebih banyak jiwa mati yang bersembunyi, yang menyerang celah angkasa itu. Jiwa hampa itu mengamati, lalu tiba-tiba mengerti sesuatu. Itu adalah sarang jahat jiwa-jiwa yang mati. Celah angkasa tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang mati terhubung dengan jajaran pegunungan jiwa-jiwa yang mati di Grace Mainland. Jiwa-jiwa yang mati menjaga pintu masuk karena itu adalah kanal utama bagi jiwa-jiwa yang mati untuk melakukan perjalanan ke jajaran pegunungan jiwa-jiwa yang mati. Penemuan ini membuatnya takut, dan wajahnya berubah warna. Xian tidak pernah menyangka bahwa jiwanya yang hampa akan diteleportasi ke sarang jahat jiwa-jiwa yang mati secara misterius saat mempelajari misteri formasi teleportasi di rahasia sukses pandai besi, yang mengarah ke dunia aneh ini. Di dunia ini, jiwa-jiwa yang mati yang buas menjadi yang lemah, berjuang dalam kesakitan. Jiwa-jiwa yang mati menyembunyikan diri di celah angkasa, menggunakan kekuatan distorsi angkasa untuk dengan enggan menyingkirkan gaya tarik dari lautan yang berwarna hijau kebiruan itu. Terkadang, dia bisa melihat 1 atau 2 jiwa yang mati terseret ke dalam laut hijau tua saat laut itu berubah posisinya, atau gaya puntir di sekitarnya menghilang. Begitu jiwa-jiwa yang mati ditarik ke dalam laut hijau, aura mereka menghilang seketika saat kekuatan jiwa mereka direnggut. Mereka menjadi jiwa-jiwa yang mati yang tercengang dalam suasana kematian yang sunyi. Lautan hijau tua itu mencoba menelan semua jiwa yang mati untuk memperkuat dan memperbesar dirinya. Xian ketakutan. Setelah mengamati sebentar, dia menemukan situasi yang tidak normal di tempat ini, di mana jiwa-jiwa yang mati seperti domba yang akan disembelih. Lautan hijau ini telah memperbudak mereka. Aliran jiwa abu-abu melesat keluar dari sarang jahat satu persatu, mengalir ke laut hijau. Mereka adalah jiwa para pejuang manusia.
Jiwa abu-abu lainnya masuk, juga jiwa seorang pejuang manusia. Totalnya ada 10 jiwa. Begitu mereka jatuh ke Laut Hijau Tua, jiwa-jiwa itu kemudian meresap ke dalam atmosfer kematian. Mereka mati rasa tanpa vitalitas yang tersisa di dalam diri mereka. Kekuatan jiwa mereka kemudian diambil. Ketika jiwa manusia ditarik ke tempat itu, daya isap laut akan berkurang. Terkadang, ia melepaskan semacam energi aneh dan jahat, mengalir ke jiwa-jiwa yang mati dan memperkuat mereka. Situasi ini aneh. Lautan hijau ini akan menarik dan menelan jiwa-jiwa, termasuk jiwa-jiwa yang mati. Pada saat yang sama, ia dapat melepaskan energi hijau yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa-jiwa yang mati. Xian telah mengamati semuanya selama beberapa saat, tetapi dia masih tidak tahu hubungan antara jiwa-jiwa yang mati dan lautan hijau ini. Dia tidak tahu mengapa hubungan di antara mereka begitu aneh dan rumit. Tampaknya lautan hijau membutuhkan pasokan energi jiwa yang konstan. Jika jiwa-jiwa yang mati memberinya cukup jiwa, ia akan memberi mereka sejumlah energi untuk membalasnya. Namun, ketika ia tidak memiliki cukup energi jiwa, ia akan menelan jiwa-jiwa yang mati untuk melengkapi jumlah yang hilang. Tampaknya keberadaan lautan terus-menerus menghabiskan kekuatan jiwa. Sementara jiwanya yang hampa dengan hati-hati mengamati situasi di sana, celah-celah ruang tampak lebih seperti semacam senjata tajam telah membelah ruang itu. Banyak sinar cahaya yang melesat keluar dari celah-celah ruang itu, melesat menuju jiwa yang hampa itu dan masuk ke dalamnya. Jiwa yang hampa itu tampaknya menjadi ruang di mana aliran kekuatan ruang melintasinya dan menghilang hanya dalam sekejap. Jiwa inang dalam tubuh Xian. Formasi teleportasi dalam rahasia sukses pandai besi berkilauan. Ruang itu terpelintir dan berubah. Di dalam lereng gunung, ruang di sebelahnya retak. Sebuah cahaya melesat keluar dari sana, memasuki laut kesadarannya. Kemudian mulai menyatu dengan untaian kesadaran jiwanya. Perubahan terjadi dengan tenang di laut kesadarannya. Untaian kesadaran jiwa menyatu dengan kekuatan ruang. Sekarang, mereka dapat melintasi jarak di ruang angkasa, berlari cepat di laut kesadarannya. Dari dirinya sebagai pusat, untaian kesadaran jiwa diperkuat, lalu meluas ke dunia luar. Tampaknya retakan ruang baru saja muncul di laut kesadarannya. Tiba-tiba, kesadaran jiwanya berkelebat dan kemudian menghilang ke dalam retakan itu. Dia tidak tahu kemana perginya. Suatu jenis pemahaman tiba-tiba menyerbu ke dalam hatinya. Pegunungan jiwa mati adalah daerah yang luas. Kesadaran jiwanya meluncur melalui wilayah itu, mencari setiap sudut pegunungan. Aliran kesadaran jiwa datang ke lembah ramuan roh. Situasi di lembah ramuan roh dan lembah alat berharga diproyeksikan dalam gambar 3 dimensi di depan matanya. Mayat-mayat bertumpuk di tanah. Sarang jahat jiwa-jiwa yang mati itu mengambang di atas lembah dengan pintu masuknya tertutup, tetapi masih memancarkan energi jahat. Para penyembah berhala dari klan roh kegelapan sedang mengawasi pintu masuk sarang jahat itu dengan cemas sambil berbicara satu sama lain menggunakan bahasa yang aneh. Mengapa berubah menjadi seperti ini? Xian ketakutan, tiba-tiba gugup. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dari apa yang telah dilihatnya di kedua lembah itu, para prajurit manusia yang berkumpul di sana tampaknya telah menghadapi serangan yang fatal. Klan roh kegelapan telah membunuh 2/3 dari mereka. Untaian kesadaran jiwanya dengan kekuatan ruang angkasa beroperasi di seluruh jajaran pegunungan jiwa mati. Banyak gambar ditransfer kepadanya. Dia melihat begitu banyak prajurit manusia berlarian. Dia melihat jiwa-jiwa yang mati dengan tubuh nyata mengejar mereka dan membunuh mereka. Li Zhengrong, Cherry, Lin Yaqi. Orang-orang yang dikenalnya muncul dalam sekesadarannya. Tampaknya Xian sekarang memiliki banyak mata dan dapat melihat semua yang terjadi di seluruh jajaran pegunungan jiwa mati. Xian benar-benar terkejut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa di wilayahnya, ketika dia melepaskan seluruh kesadaran jiwanya, dia hanya dapat menutupi beberapa gunung di jajaran pegunungan jiwa mati. Dia juga tahu bahwa para prajurit alam roh puncak hampir tidak dapat mengirimkan kesadaran jiwa ke setiap sudut jajaran pegunungan jiwa mati. Kesadaran jiwa memiliki batas, dan jajaran pegunungan jiwa mati sangat luas. Kecuali jika itu adalah seorang prajurit alam dewa sejati, sulit untuk menutupi kesadaran jiwa di seluruh jajaran pegunungan jiwa mati.
Prajurit alam dewa sejati juga membutuhkan waktu yang lama untuk memperluas kesadaran jiwanya untuk menutupi seluruh jajaran pegunungan. Dan kesadaran jiwanya dapat melintasi ruang angkasa. Itu tidak perlu berada di sekitarnya dan memanjang darinya. Namun, selama kesadaran jiwanya dilepaskan, itu dapat muncul di sudut-sudut dekat perbatasan jajaran pegunungan jiwa mati. Itu tergantung pada pikirannya, tetapi itu tidak dibatasi oleh jarak karena itu dapat langsung muncul bahkan di daerah terpencil. Kekuatan ruang angkasa. Hanya ketika dia merasakan misteri halus dari kekuatan ruang angkasa, dia dapat memperoleh efek khusus ini. Xi Yan punya firasat. Dia menenangkan sarafnya yang tegang dan memanipulasi untaian kesadaran jiwa, yang memanjang terlalu jauh darinya. Saat pikirannya berkedip, mereka berubah. Pada saat yang sama, laut kesadarannya mengalami perubahan kedua. Celah ruang yang baru saja muncul di laut kesadarannya menghilang secara tiba-tiba. Laut kesadaran kemudian berguncang hebat karena menjadi sangat tidak stabil. Aliran energi ruang yang kacau yang tidak diketahui asal-usulnya mulai memengaruhi laut kesadarannya. Dia bergegas menenangkan diri. Dia tidak berlama-lama dalam pikirannya sambil menggunakan segala cara untuk menenangkan laut kesadarannya. Dia melepaskan aliran kesadaran jiwa untuk memproyeksikan gambar waktu nyata. Jiwa inangnya bergerak maju mundur seperti pesawat ulang-alik melalui gambar-gambar di laut kesadarannya, dengan hati-hati memeriksa masing-masing gambar. Aliran energi ruang yang kacau di laut kesadarannya mengembun menjadi tali yang terbang menuju jiwa inangnya. Jiwa inangnya bergetar hebat. Di laut kesadaran, jiwa inangnya seperti sedang menderita badai petir yang dahsyat. Jiwa inangnya bergoyang. Aliran energi ruang bagaikan palu yang dapat melatih jiwa dengan memukul jiwa inangnya, membuat jiwa inangnya beradaptasi dengan Upanishad ruang baru yang baru saja dipelajarinya. Xi Yan tiba-tiba menarik kembali semua helai kesadaran jiwa yang telah dilepaskannya. Ia kemudian berkonsentrasi untuk merasakan kekuatan ruang dan memberi waktu bagi jiwa inangnya untuk beradaptasi dengan situasi baru. Pada saat yang sama, jiwanya yang hampa di negeri asing masih berada di bawah daya tarik laut yang berwarna hijau kebiruan. Tiba-tiba, ia terjun ke laut. Ketika jiwa hampa itu baru saja terbenam di laut, energi pengikis jiwa yang dahsyat pun teraktivasi. Kehendak jiwa hampa dan segel jiwa inangnya semuanya terkikis dengan cepat. Sebelum jiwa hampanya berasimilasi, samar-samar ia melihat bayangan raksasa di tempat yang dalam di bawah laut hijau gelap. Bayangan itu seperti makhluk hidup, iblis dasar laut, yang melepaskan pikiran dingin dan menyeramkan yang memengaruhi aura seluruh negeri asing dan mengubah beberapa aturan alam. Ledakan, jiwa hampa itu pun tersingkir, dan jiwa inang Xi Yan terpukul keras. Hubungan dengan negeri asing itu langsung terputus. Tanpa indera dari negeri asing dan jiwa hampanya, Xi Yan dapat melihat perubahan jiwa inangnya dengan lebih jelas. Sementara celah-celah angkasa berkeliaran di sekitarnya, Xi Yan menenangkan emosinya dan menggunakan perubahan roh pemahaman dari alam roh, yang bergantung pada jiwa inang sebagai dasar untuk melangkah lebih jauh dalam mengendalikan dan meningkatkan kekuatan. Ia ingin menggunakan kekuatan angkasa untuk memasuki alam roh. Sebelum transformasi, dia akan menggunakan kekuatan ruang untuk meningkatkan tubuhnya dan melatih jiwa inangnya untuk merasakan lebih jauh. Di dalam sisi gunung, celah ruang menghilang secara bertahap. Xi Yan duduk diam, mencoba yang terbaik untuk merasakan perubahan. Dia tidak senang atau marah, hanya fokus sepenuh hati untuk memahami pengetahuan baru dalam keheningan. Pintu masuk sarang jahat di atas lembah ramuan roh dan lembah alat berharga telah ditutup sejak lama. Sekarang, hanya ada cahaya hijau yang berkilauan. Celah ruang di sekitarnya menghilang tiba-tiba. Karena pintu masuk ditutup, jiwa-jiwa mati dari luar tidak bisa masuk, dan jiwa-jiwa mati dari dalam tidak bisa keluar. Sarang jahat jiwa-jiwa mati itu tertutup. Itu masih ada di sana, tetapi secara bertahap menyusut sampai tampak seperti titik hijau. Di bawah pengawasan penuh perhatian dari banyak anggota klan roh kegelapan, setelah pintu masuk ditutup, sarang jahat itu berubah menjadi titik cahaya hijau yang berkedip-kedip, yang tampak sangat tidak stabil, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Alam roh adalah proses pembentukan jiwa, menggunakan kekuatan Upanishad yang telah ia rasakan untuk memasuki alam roh untuk membentuk kembali jiwa, membuatnya beradaptasi dengan perubahan kekuatan itu.
Begitulah cara jiwa tuan rumah dapat menggunakan kekuatan itu ketika prajurit memasuki alam baru. Kekuatan yang dirasakan Xian adalah kekuatan ruang. Selama proses pembentukan jiwa, energi ruang dipimpin dan menyatu dengan kesadaran jiwa, yang memberinya kemampuan ruang. Namun, jika jiwa tuan rumah ingin menggunakan kekuatan ruang yang sebenarnya, itu membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dan waktu yang lama untuk memahami. Hanya menghabiskan waktu untuk merasakan dan perlahan-lahan memahami kekuatan ruang dapat membantu jiwa tuan rumah menggunakannya dengan lancar. Xian terbangun, merasa lemah. Celah ruang di sebelahnya telah menghilang sejak lama, meninggalkan lereng gunung yang suram seperti sebelumnya. Melihat bagian dalam tubuhnya, mata Xian berbinar. Pohon kuno esensi Qi telah membesar 5 kali lipat. 1/5 dari pohon kuno itu sekarang mengkristal, mengandung energi murni dan esensi Qi. 4/5 bagian lainnya dari pohon kuno Qi esensi berbentuk gas. Ia perlu berkultivasi dengan keras selama berhari-hari, menyerap Qi spiritual langit dan bumi untuk membanjiri keempat bagian ini dengan energi, yang akan memudahkan proses kristalisasi. Begitu seluruh pohon kuno Qi esensi di tubuhnya mengkristal, Qi esensinya akan meningkat 4 kali lipat. Itu adalah puncak langit pertama alam roh. Pada saat itu, Qi esensinya akan mencapai persyaratan untuk maju ke alam minor berikutnya. Xian melepaskan kesadaran jiwa. Aliran kesadaran jiwa mengabaikan ruang atau jarak, beroperasi di setiap sudut jajaran pegunungan jiwa mati. Pemahamannya tentang kekuatan ruang belum mencapai tahap mendalam, yang membatasi jarak yang dapat ditempuh kesadaran jiwa. Menurut asumsinya, ketika pemahamannya tentang kekuatan ruang mencapai tahap paling mendalam, meskipun ia berada di tanah suci yang agung, ia masih dapat melihat semua perubahan yang terjadi di laut tak berujung. Ketika pemahamannya tentang kekuatan ruang cukup dalam, kesadaran jiwanya akan berubah sesuai dengan itu. Suatu hari nanti, dia bahkan bisa menggunakan kesadaran jiwa untuk mencari di setiap sudut Grace Mainland. Saat itu, dia bisa melihat bunga-bunga bermekaran atau daun-daun layu puluhan ribu mil jauhnya. Itu adalah kekuatan ruang. Begitu dia mencapai puncak Spirit Realm, di ambang True God Realm, dia akan mengalami transformasi kedua. Dengan itu, jiwa inangnya akan berganti menjadi God Soul. Saat itu, God Soul-nya akan memiliki kekuatan ruang, dan itu bisa menyinkronkan seluruh esens Qi-nya. Ketika esens Qi memiliki kekuatan ruang, setiap aliran kekuatannya dapat membentuk bilah ruang yang dapat menebas segala jenis pertahanan fisik untuk mencabik-cabik orang. Anggota tubuh yang terpotong akan berada di ruang lain, dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkumpul lagi. Ini adalah kondisi yang paling sempurna. Dia juga tahu jalan yang harus dia lalui masih sangat panjang untuk mencapai level itu. Namun, ketika dia memikirkan tentang penggunaan dan misteri kekuatan ruang yang menakjubkan, Xian menjadi gembira. Dia menunggu masa depan yang cerah dengan sungguh-sungguh. Aliran kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang beroperasi di jajaran pegunungan jiwa mati. Sekarang, pemahamannya tentang situasi di wilayah itu jauh lebih mendalam daripada orang lain. Dia fokus pada lokasi lembah ramuan roh dan lembah alat berharga. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, 3 siluet melesat dan tiba di lembah seperti kilat. Mereka adalah 2 pria dan 1 wanita. Kedua pria itu berotot dan tampan, sementara wanita itu memiliki kerudung untuk menutupi wajahnya. Ketiganya memiliki penglihatan yang mendalam. Meskipun mereka tampak seperti berusia setengah baya, usia mereka yang sebenarnya seharusnya jauh lebih tua dari yang terlihat. Kesadaran jiwa Xian tidak mendeteksi aura salah satu dari mereka. Jika mereka tidak melayang di atas 2 lembah, dia bahkan tidak akan bisa melihat bayangan mereka. Aneh, tepat ketika mereka bertiga tiba, klan roh kegelapan terkejut. Anggota klan roh kegelapan melihat ketiganya muncul, dan mulai berteriak ketakutan, melihat titik cahaya hijau yang melayang di atas 2 lembah. Itu adalah sarang jahat jiwa-jiwa yang mati dengan pintu masuknya yang tertutup. Kelompok yang terdiri dari 3 orang itu kemudian melepaskan gelombang energi yang menutupi seluruh langit dan bumi. Pegunungan jiwa mati tampak bergetar di bawah pengaruh energi itu. Beberapa aliran kesadaran jiwa yang tersisa terputus dengan paksa. Beberapa anggota tingkat tinggi klan roh kegelapan mendesak beberapa teknik rahasia mereka yang kuat, yang menembakkan sinar cahaya hijau ke sarang jahat jiwa-jiwa yang mati, yang telah menyusut menjadi titik hijau.
Sarang jahat yang tertutup itu dipaksa untuk membesar, saat retakan itu muncul lagi. Energi hijau yang aneh dan jahat meledak dari pintu masuk gua itu, menutupi seluruh jajaran pegunungan jiwa mati, yang bahkan dapat mengguncang bumi. Kelompok yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita itu sedikit mengubah wajah mereka. Mereka menatap pintu masuk gua dengan wajah serius. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat yang sama, aliran kesadaran jiwa Xian tiba-tiba kehilangan situasi di area itu. Cahaya melintas di matanya saat dia menarik napas dalam-dalam. Prajurit alam dewa sejati. Dia dapat memastikan bahwa 3 orang yang muncul di 2 lembah itu adalah para pejuang alam dewa sejati dari Sekte Dewa Bercahaya, Tanah Suci, dan Lembah Iblis. Hanya para ahli alam dewa sejati yang muncul sebagai orang biasa tanpa energi yang melonjak di tubuh mereka. Sekilas, mereka tampak belum memiliki laut kesadaran. Namun, kekuatan kelas pejuang ini bahkan dapat mengubah seluruh bumi dan cakrawala. Mereka selalu menyembunyikan aura mereka. Ketika seorang ahli di alam dewa sejati tidak menggunakan kekuatannya, dia tidak akan terlihat seperti seorang pejuang, tetapi lebih seperti manusia fana. Orang-orang tidak akan dapat merasakan seberkas aura darinya. 3 pejuang alam dewa sejati muncul di pegunungan jiwa mati. Ketika mereka hendak membantai klan roh kegelapan, energi aneh dari sarang jahat jiwa-jiwa yang mati itu memengaruhi mereka. Xian tidak dapat menyaksikan pemandangan itu sekarang atau dapat merasakannya, tetapi dia tahu bahwa pertempuran yang mengguncang bumi sedang terjadi di 2 lembah itu. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, tanah di bawah kakinya memancarkan getaran hebat, yang dapat memengaruhi orang-orang dari jarak lebih dari 10.000 mil. Dia tahu bahwa 3 prajurit alam dewa sejati sedang bertarung dengan energi hijau di dalam sarang jahat, yang memengaruhi seluruh jajaran pegunungan jiwa mati. Alam dewa sejati adalah puncak keberadaan Tanah Suci yang agung. Saat ini, mereka tak terkalahkan. Dia mengerti bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia mengambil risiko datang ke daerah itu untuk menyaksikan pertempuran, dia bisa dihancurkan hanya oleh gelombang kejut. Iblis perang itu kuat, tetapi dia hanya bisa bertarung dengan prajurit alam roh. Jika harus menghadapi alam dewa sejati dari Tanah Suci yang agung, dia akan mudah dikalahkan. Segera, dia memutuskan untuk tidak mengirimkan sehelai kesadaran jiwa untuk mengikuti pertarungan itu. Dia hanya diam-diam merasakan denyut bumi. Pegunungan jiwa mati seperti sedang mengalami gempa bumi yang dahsyat. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di mana-mana. Bahkan gunung tempat dia bersembunyi bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Xian ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya mengalami betapa mengerikannya para prajurit alam dewa sejati itu. Gunung tempat dia bersembunyi berjarak lebih dari 10.000 mil dari lembah ramuan roh. Pertarungan yang terjadi di sisi lain begitu dahsyat sehingga gelombang yang mengejutkan telah meluas ke tempatnya. Seberapa hebatkah kekuatan itu? Kekuatan yang dapat memindahkan gunung atau meratakan laut seharusnya tidak lebih menakutkan dari ini, bukan? Bum bum bum, sebuah gunung pendek di seberangnya runtuh, karena tidak dapat menahannya lagi. Gunung itu condong ke arah tempat Xian. Xian ketakutan saat dia melompat keluar dari gua, melayang di udara untuk menghindari gemuruh gunung yang runtuh. Sambil menggantung di kehampaan, dia mengamati tanah di sekitarnya. Beberapa gunung lemah di sekitarnya bergetar keras, sehingga bisa runtuh kapan saja. Tanah retak, terbelah tidak rata. Ambruk terjadi di mana-mana. Banyak pohon tumbang, banyak makhluk tertimpa reruntuhan hingga mati. Tidak ada area datar yang terpantul di matanya. Tidak bagus. Xian merasa ketakutan saat dia tiba-tiba teringat pemburu hantu, api dingin es, dan api bumi. Meskipun mereka telah pergi untuk berkultivasi, mereka seharusnya berada di sekitar pegunungan ini. Xian khawatir mereka akan terlibat dalam pertarungan ini. Terutama api dingin es dan api bumi. Kedua api surga ini memiliki aura khusus, dan merupakan harta karun paling berharga yang diinginkan setiap prajurit. Bahkan jika mereka berada di alam dewa sejati, memiliki api surga di jiwa inang mereka akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pegunungan jiwa mati sekarang tidak hanya memiliki sarang jahat jiwa-jiwa yang mati, tetapi juga 3 prajurit alam dewa sejati. Begitu makhluk-makhluk yang mengintimidasi itu memperhatikan mereka, Xian takut bahwa Ice Cold Flame dan Earth Flame akan langsung ditundukkan.
Meskipun Ice Cold Flame dan Earth Flame berbahaya, mereka harus menyadari level lawan mereka. Para pejuang True God Realm dapat menindas kedua jenis api yang membara ini dengan mudah. Menurut Ice Cold Flame, mereka dapat berevolusi lebih jauh. Begitu mereka mencapai level tertentu, mereka tidak akan takut lagi pada para pejuang True God Realm. Di masa lalu, Ice Cold Flame telah ditundukkan oleh seorang pejuang True God Realm, dan telah kehilangan kesempatan terbaik untuk berevolusi, yang membuatnya lebih lemah daripada jenis api surga lainnya. Earth Flame juga tidak akan pernah bisa menahannya. Api ini baru saja membentuk kecerdasannya belum lama ini, jadi evolusinya masih merupakan jalan yang panjang di depan. Karena baru saja mengambil langkah pertama, begitu seorang True God Realm memperhatikannya, api itu akan segera ditundukkan. Xian merasa cemas. Saat dia melayang di langit, dia mulai melepaskan kesadaran jiwanya. Hubungan yang luar biasa bersinar di hatinya ketika dia mendesak pikirannya. Tak lama kemudian, ikatan tak kasat mata tercipta antara makhluk hidup aneh itu dan Xian. Beberapa helai kesadaran jiwanya yang tersebar di jajaran pegunungan jiwa mati mengikuti hubungan yang lemah itu dan menemukan teman-temannya yang aneh. Pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, dan Ulat Sutra Emas Pemakan telah berteman dengan sekelompok binatang iblis. Kebanyakan dari mereka berada di level 7, dan beberapa dari mereka berada di level 8. Pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, dan Ulat Sutra Emas Pemakan berkumpul dengan binatang-binatang iblis, menggunakan cara binatang iblis untuk menghubungi mereka. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Api dingin es itu berada di kaki gunung. Ia mengambang di aliran dingin bersama dengan Dewa Roh Kudus. Mereka tampaknya menyerap energi di dalam aliran dingin itu. Api bumi memperkuat kekuatan panasnya menggunakan lava di dalam gunung berapi. Makhluk-makhluk aneh yang meninggalkannya beroperasi di tempat yang berbeda. Aliran kesadaran jiwanya mengelilingi mereka dan mengirimkan pesan-pesannya kepada mereka. Karena kesadaran jiwanya memiliki kekuatan ruang, kemampuan penginderaannya meningkat pesat. Di masa lalu, kesadaran jiwanya tidak dapat merasakan keberadaan mereka dalam jarak yang begitu jauh. Namun sekarang, dia tidak hanya bisa merasakannya, tetapi dia juga bisa mengirimkan pikirannya kepada mereka. Pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, api dingin es semuanya menerima pikirannya. Di bawah bimbingan kesadaran jiwanya, makhluk hidup aneh itu terbang keluar dari lokasi mereka, menuju ke arahnya. Xian menenangkan sarafnya dan bergegas mengirimkan pikiran lain kepada mereka, menasihati agar mereka lebih berhati-hati karena bahaya di jajaran pegunungan jiwa mati sekarang. Setelah mereka menerima berita itu, makhluk-makhluk ini tetap waspada dan mengambil jalan sebaliknya untuk menghindari lembah, meskipun mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencapai Xian. Di atas lembah ramuan roh dan lembah perkakas berharga, cahaya hijau yang menyilaukan beriak dari sarang jahat jiwa-jiwa yang mati lapis demi lapis, yang tampak seperti sekelompok ribuan ekliptika hijau. Setiap ekliptika mengandung fluktuasi kekuatan yang besar. Cahaya cincin hijau adalah penghalang yang diperkuat yang telah menutupi semua anggota klan roh kegelapan, menyelamatkan mereka dari serangan 3 ahli alam dewa sejati. Kolom cahaya berwarna hijau selebar manusia melesat keluar dari sarang jahat, menembus tanah dan menusuk dalam-dalam ke dalam tanah. 3 prajurit alam dewa sejati harus memobilisasi kekuatan mereka dengan segera untuk menghadapi kolom cahaya. Pada saat yang sama, semua anggota klan roh kegelapan terlindungi di dalam ekliptika hijau, yang membuat mereka aman dari serangan prajurit alam dewa sejati. Di lembah ramuan roh dan lembah perkakas berharga, struktur tempat kolom cahaya melesat semuanya runtuh, tidak ada yang tersisa utuh. Kedua lembah, yang telah ada selama ratusan tahun, hancur lebur. Mayat-mayat di tanah tertembak lagi, saat daging dan darah terciprat kemana-mana. Seluruh pemandangan itu tampak seperti neraka di bumi. 3 ahli alam dewa sejati dari Sekte Dewa Bercahaya, Tanah Suci, dan Lembah Iblis menghadapi pilar cahaya hijau dari sarang jahat, tetapi tampaknya mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi, apalagi menyerang anggota klan. Untungnya, energi dari sarang jahat itu tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Tidak lama setelah itu, energi yang keluar darinya berangsur-angsur berhenti. Ketika 3 prajurit alam dewa sejati berpikir bahwa mereka dapat menangkap semua anggota klan roh kegelapan, kekuatan hisap tiba-tiba terpancar dari sarang jahat jiwa-jiwa yang telah mati.
Para penyintas klan roh kegelapan sangat gembira, mengubah diri mereka menjadi sinar cahaya dan terbang menuju sarang jahat. Tak lama kemudian, semua anggota klan roh kegelapan menghilang ke dalam sarang jahat jiwa-jiwa yang telah mati. Sarang jahat itu kemudian menyusut lagi menjadi titik cahaya hijau seukuran kepalan tangan, berputar dan bergoyang di udara. Tiba-tiba, sarang itu menghilang ke udara tipis. 3 prajurit alam dewa sejati berdiri di reruntuhan kedua lembah sambil bertukar pandang, wajah mereka serius. Setelah itu, mereka mendiskusikan sesuatu dan kemudian menghilang. Di sebuah gua di sebelah timur pegunungan jiwa mati, sebuah gunung setinggi beberapa ribu meter runtuh. Banyak pohon besar tumbang saat tanah retak, memperlihatkan jurang yang dalam dan tak berdasar. Penatua Suemu dari Sekte Dewa Bercahaya membawa Yule dan sekelompok murid, berjuang sambil melayang di udara. Mereka melihat ke arah umum lembah ramuan roh, yang sekarang cukup jauh dari mereka, sambil mengernyitkan dahi. Mereka semua khawatir. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala di sebelah Suemu. Salah satu pria parubaya yang tampan, yang baru saja terlibat dalam pertempuran dengan klan roh kegelapan di lembah ramuan roh, muncul dalam cahaya. Dia melirik Suemu, mengangguk dan berkata, "Senang kau baik-baik saja." Ketua Sekte, Suemu, Yule, dan yang lainnya membungkuk untuk menyambutnya, wajah mereka penuh rasa hormat. Yun Hao, Ketua Sekte Dewa Cahaya, melambaikan tangannya dengan lembut untuk meminta mereka agar tidak terlalu sopan. Kemudian dia berkata, "Ini adalah bencana besar. Klan roh kegelapan telah bangkit kembali. Kita tidak membunuh mereka tepat waktu, yang akan menjadi masalah besar nanti." Suemu, Yule, dan yang lainnya berubah warna karena ketakutan. Mereka semua tahu Yun Hao memiliki kekuatan yang hebat. Ketua sekte mereka telah mengambil tindakan secara pribadi bersama dengan para master tanah suci dan lembah iblis, tetapi mereka tidak dapat membasmi klan roh kegelapan. Sekarang, dia muncul dengan ekspresi serius, yang membuat mereka khawatir tentang seluruh situasi. Pada zaman kuno, klan roh kegelapan adalah ras yang ekstrim. Setelah beristirahat sejenak dan memulihkan kekuatan mereka di negeri asing, mereka telah pulih hampir sepenuhnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka di negeri asing, tetapi mereka menjadi lebih menakutkan. Mata Yun Hao seterang obor saat dia berbicara dengan samar. Sepertinya ada keberadaan yang sangat menakutkan di sarang jahat jiwa-jiwa yang mati itu, yang membantu klan roh kegelapan. Entah bagaimana, keberadaan itu tidak dapat meninggalkan negeri asing, tetapi dapat membantu melindungi klan roh kegelapan melalui jarak seluruh dunia. Ini terlalu tidak masuk akal. Jika bahkan Master Sekte mengatakan bahwa keberadaan itu menakutkan, maka keberadaan ini benar-benar di luar jangkauan kita, tambah Suemu. Yun Hao perlahan mengangguk, "Saya pikir, jika kita bertiga memasuki negeri asing itu dan melawan keberadaan itu, kita tidak akan dapat kembali tanpa cedera. Sulit untuk memperkirakan kekuatan lawan. Dalam perkiraan yang paling konservatif, saya pikir itu seharusnya memiliki kekuatan ahli alam dewa sejati puncak." Semua orang ketakutan. Sarang roh-roh jahat itu menutupi semua anggota klan roh kegelapan dan menghilang. Kami tidak dapat mendeteksi lokasinya saat ini. Yun Hao ragu-ragu, lalu melanjutkan, "Kami bertiga akan tinggal di pegunungan jiwa kegelapan untuk sementara waktu dan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Kami akan merusaknya dengan parah ketika klan roh kegelapan tidak siap." Suemu dan kelompoknya mendengarkannya dalam diam. Sementara Yun Hao memberi tahu mereka tentang rencananya, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Suemu, Anda telah mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa ada pertempuran menarik di lembah perkakas berharga." "Ya, Guru," Suemu menjelaskan dengan wajah penuh hormat. "Seorang pemuda aneh bertarung dengan Lai Feng dan menang. Aneh, anak itu hanya memiliki basis kultivasi alam langit puncak, tapi dia mampu menyusahkan Lai Feng sampai-sampai tak seorang pun berani mempercayainya." "Siapa namanya?" "Xian." "Xian." Yun Hao merenung sejenak. Sudut mulutnya tersenyum aneh. "Ternyata dia, anak ini selalu memberi kita kejutan." "Guru, kau mengenalnya?" Suemu terkejut. Dia pikir gurunya tidak memperhatikan masalah sepele ini. Dia telah mengumpulkan semua berita dari Tanah Suci, menyaring dan melaporkan beberapa berita penting kepada Yun Hao. Namun, dia belum pernah mendengar tentang nama Xian sebelumnya. Bagaimana gurunya bisa mengenal anak ini? Di mana anak itu?
Yun Hao tidak menjawabnya tetapi bertanya dengan penuh minat. Suemu, Yule dan murid lain dari Sekte Dewa Cahaya tercengang. Pemimpin sekte bukanlah orang yang suka bergosip, tetapi sekarang dia tiba-tiba tertarik pada seorang anak anonim. Ini membuat mereka bingung. Selama pertempurannya dengan Lai Feng, dia tampak jatuh ke dalam kekacauan. Dia kemudian membantai para penonton di sekitar, jelas Suemu. Aku baru saja pergi selama beberapa hari, Yun Hao tersenyum, tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Dia bisa bertahan dalam pertempuran dengan boneka di langit ketiga alam roh, dan dia juga memiliki binatang buas yang berbahaya. Pemuda ini benar-benar berbakat. Haha. Suemu dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Mereka cukup bijak untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia seharusnya masih berada di pegunungan jiwa mati. Aku akan mencarinya. Haha. Dia memiliki roh bela diri bintang. Sebagai master sekte, aku bisa melacaknya dengan ini, tawa Yun Hao. Roh bela diri bintang, teriak Suemu dan Yule serempak. Ya, Yun Hao tersenyum, anak ini datang dari laut tak berujung. Dia memiliki roh bela diri bintang. Dia salah satu dari kita. Terakhir kali di kabut beracun magnetik gelap, dia telah bergandengan tangan dengan seorang murid di sekte kita, yang bernama Zhao Feng. Ketika dia tiba di Tanah Suci yang agung, dia bertarung dengan keluarga Ning. Kudengar dia telah menyebabkan kerugian bagi Ning Dukuan. Suemu dan Yule tercengang. Suemu kebingungan. Kemudian, dia berkata, ketika dia berada di lembah ramuan roh, dia tidak mengungkapkan identitasnya. Jika aku tahu dia salah satu dari kita, aku pasti akan menahannya di sini. Dia pasti memiliki beberapa kekhawatiran yang membuatnya tidak mengungkapkan identitas aslinya. Yun Hao melambaikan tangannya. Tidak masalah. Tidak peduli apapun kekhawatirannya, ketika dia datang ke Tanah Suci yang agung, aku ingin dia berada di sekte kita. Pria ini dapat mengalahkan Lai Feng ketika dia hanya memiliki basis kultivasi alam langit. Potensinya tidak terbatas. Tanah Suci baru saja menemukan seorang gadis yang memiliki jiwa leluhur kuno. Sekte dewa kita juga membutuhkan rencana. Kemudian, dia menatap Yule dan tersenyum lagi. Kamu harus berusaha lebih keras. Anak itu tidak pernah dibesarkan di sekte kita. Dia telah berkultivasi sendiri, tetapi dia bisa mencapai level itu. Berbicara tentang bakat bawaan, bakatnya hampir sama dengan bakatmu. Yule tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun, matanya tampak aneh. Tepat di depan semua orang, Yun Hao memejamkan matanya. Energi di sekitar tubuhnya diaktifkan. Kekuatan matahari, bulan, dan bintang dengan warna-warni yang terus-menerus berkilauan di sekelilingnya. Gelombang energi jiwa yang peka meluas dengan tenang di bawah cahaya matahari, bulan, dan bintang, mulai menyisir jajaran pegunungan jiwa mati. Kekuatan matahari terbakar, bulan perak, dan bintang di Suemu, Yule, dan yang lainnya gelisah. Mereka tampaknya berjuang seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari tubuh para prajurit. Sebagai master dari Sekte Dewa Bercahaya, kekuatan yang dikendalikan Yun Hao dapat menaklukkan setiap murid dalam sekte tersebut. Ketika pikirannya berkedip, energi lawan akan tertarik dan terganggu hingga mereka tidak tahan. Yun Hao memejamkan matanya dan mendorong energinya lebih jauh. Dari tubuhnya sebagai pusat, kekuatannya beriak keras. Lama kemudian, Yun Hao memutar matanya, yang pupilnya sama menyilaukannya dengan matahari. Cahaya ilahi yang membakar keluar dengan sangat dahsyat. Ketua sekte, apakah kau menemukannya? Suemu bertanya dengan hati-hati. Yun Hao mengangguk sambil tersenyum tetapi tidak menjawabnya. Cahaya bintang bergerak di dalam tubuhnya. Kekuatan matahari dan bulan memasuki bintang-bintang, secara langsung membangkitkan semacam perubahan aneh. Tak lama kemudian, Yun Hao menghilang begitu saja. Yule, kau punya saingan sekarang. Menunggu hingga Yun Hao menghilang sepenuhnya, Suemu menarik napas dalam-dalam. Sepertinya Tuan menganggap anak itu cukup baik. Jika dia bergabung dengan Sekte Dewa, dia bisa menggantikanmu dan menjadi putra dewa. Yule tersenyum tipis dari sudut mulutnya. Tidak apa-apa, jauh lebih menarik ketika lawanmu lebih kuat. Suemu mengerutkan kening sambil menatapnya. Dia kemudian mengangguk perlahan. Kau harus memperhatikan. Untuk mendapatkan dukungan dari ketua sekte, kau telah berusaha keras. Aku tahu usahamu lebih besar daripada orang lain. Aku telah mempertaruhkan taruhan terbesarku padamu.
Aku tidak ingin melihatmu gagal. Jangan khawatir, tidak peduli siapa dia, orang terakhir yang akan bertahan adalah aku. Yule merasa lucu. Matanya yang jernih menunjukkan kepercayaan dirinya yang mutlak. Itulah sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli sejati. Hanya ketika mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak, mereka tidak akan takut dengan segala jenis provokasi, yang tidak dapat menghalangi mereka untuk melakukan yang terbaik. Yule adalah orang seperti itu. Ya, aku lebih menyukaimu. Suemu juga tersenyum. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Xian, dia juga tahu kekuatan Yule. Selama beberapa tahun terakhir, Yule telah berkembang pesat setelah setiap pertempuran. Melalui setiap pertempuran, dia telah mempelajari sesuatu yang baru. Suemu memiliki kepercayaan mutlak pada Yule. Dia tidak berpikir bahwa Xian, seorang pria dari laut tak berujung, bisa menggantikan Yule di Radiant Gatchul. Pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, Api Dingin Es, Api Bumi, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Dewa Roh Kudus menerima pesan Xian. Mereka terbang berputar-putar untuk menghindari lembah ramuan roh dan lembah alat berharga untuk kembali ke Xian. Xian tidak bertanya apa yang mereka lakukan. Tepat ketika mereka kembali, dia langsung memasukkan mereka ke dalam cincin pembuluh darah. Pegunungan jiwa mati sekarang dipenuhi dengan bahaya besar. Jika dia ceroboh sejenak, dia tidak akan pernah pulih. Xian mengerti betul bahwa dia membawa banyak harta bersamanya, yang akan membuatnya menjadi target besar. Jadi, dia harus meninggalkan tempat yang penuh masalah ini sesegera mungkin. Namun, begitu dia mengambil makhluk hidup aneh itu, dan bahkan belum pergi, pikirannya tiba-tiba merasa gelisah, dan wajahnya berubah drastis. Fluktuasi energi aneh yang luar biasa melesat ke arahnya dengan cepat, yang membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Xian menggigil. Dia akan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri ke bawah tanah. Namun, tepat pada saat itu, awan energi gelap menyambar, menutupinya. Sosok yang tinggi namun kurus muncul. Pupil matanya tidak memantulkan cahaya, yang membuat orang merasa kedinginan. Penguasa lembah iblis, Niruo. Awan energi suram itu seperti air laut yang menyelimutinya. Kekuatan seluruh tubuhnya tertahan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mendesak kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkan esensi ki-nya. Energi negatifnya tidak ditekan, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia menatap pria itu dengan wajah tenang, "Siapa kamu? Mengapa kamu menahanku?" Seutas kesadaran jiwamu telah muncul di lembah ramuan roh dan lembah alat berharga. "Apakah kamu merasakan kami?" Wajah Niruo dingin. Kesadaran jiwamu agak eksentrik. Jika aku tidak memiliki alat khusus, aku tidak akan pernah bisa menemukanmu di sini. Nak, dari mana asalmu? Mengapa kamu menyelinap pada kami? Apa yang kamu inginkan? Xian takut. Kesadaran jiwanya memiliki kekuatan ruang, yang telah ia gunakan untuk melarikan diri seketika dari lembah. Pria ini dapat melacaknya hanya dengan menggunakan satu sinar kesadaran jiwa. Ia tidak mempermalukan keberadaannya yang tangguh di alam dewa sejati. Aku tidak bermaksud jahat. Kalian membuat gerakan besar, jadi aku hanya ingin memeriksanya. Xian berpura-pura tidak bersalah. Apakah penginderaan kesadaran jiwaku mengganggumu? Niruo melengkungkan bibirnya, menyunggingkan senyum gelap dan dingin. Yah, menurutku kau seharusnya menjadi anak yang menarik. Bahkan aku tidak dapat mengirim kesadaran jiwaku sejauh 10.000 mil hanya dalam sekejap mata seperti itu. Kau hanya memiliki basis kultivasi alam langit, tetapi kau dapat melakukannya, yang sangat mengejutkanku. Xian mengernyitkan alisnya saat pikirannya berkedip cepat. Ia menyunggingkan senyum masam, lalu, apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin tahu identitasmu, Niruo menyeringai. Kau orang asing. Kau tidak terlihat seperti murid dari 7 golongan kuno. Kalau tidak, aku seharusnya mengenalmu. Selain dari 7 golongan, orang-orang yang bisa membesarkanmu seharusnya adalah para pertapa itu. Siapa gurumu? Tidak bisakah aku menjawabnya? Tentu saja bisa, Niruo menyeringai jahat. Tapi aku akan memasuki laut kesadaranmu dan mencari informasi di jiwa inangmu. Itu seharusnya bukan tugas yang sulit, kau tahu. Tapi kemudian, jiwa inangmu akan sedikit terganggu. Kau tidak menginginkan itu, kan? Xian menjadi marah. Pria ini adalah ahli alam dewa sejati.
Menyusup ke jiwa inang Xian semudah membalikkan tangannya. Jika dia melakukan itu, meskipun Xian dapat menggunakan 9 ketenangan api pemakan jiwa untuk menyakitinya, dia tidak dapat melarikan diri. Ditambah lagi, jika pria ini mengetahui rahasia 9 ketenangan api pemakan jiwa, dia tidak akan pernah melepaskannya. Ini sulit. Xian tiba-tiba merasa tidak berdaya. Kekuatan dan wilayah kekuasaannya jauh tertinggal dari pria ini. Bahkan jika dia menggunakan semua trik rahasia yang dimilikinya, dia tidak bisa mengancam yang lain, kecuali memberinya kesempatan untuk melihat apa yang akan dia dapatkan. Dengan begitu, dia tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Nirue tidak terburu-buru. Dia hanya menyeringai, menatap Xian dengan mata dingin seolah-olah dia tidak takut pemuda itu akan melakukan sesuatu yang licik. Otak Xian bekerja cepat untuk menemukan jalan keluar. Namun, menghadapi monster di alam dewa sejati, dia menemukan bahwa tidak ada trik yang bisa berhasil. Oh, kamu juga di sini. Pada saat ini, suara lain datang. Yun Hao, master dari Sekte Dewa Cahaya, muncul dalam cahaya yang sangat menyilaukan. Xian merasa hatinya tenggelam. Sakit kepalanya semakin parah. Tidak apa-apa dengan satu monster, tetapi sekarang dia memiliki monster lain. Dia menjadi gila kali ini. Xian merasakan penyesalan yang besar di dalam hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lambat, yang membantu makhluk luar biasa ini menemukannya. Yun Hao, mengapa kamu di sini? Ni Ruo mendengus. Kau bisa menemukan kami di sini, yang berarti kau tahu bahwa anak ini juga menyelinap ke arah kami, ya. Dia salah satu anggota sekteku. Aku datang untuk memintanya kembali ke sekte. Pemimpin Sekte Dewa Cahaya tersenyum lebar. Yah, Lai Feng kalah, jadi kau merasa wajahmu ternoda. Apakah kau di sini untuk mengambil tindakan sendiri? Lai Feng, Ni Ruo tertegun. Seberkas cahaya melintas di matanya. Dia berkata dengan nada yang lebih dingin, kau adalah Xian itu. Ketika Feng Biao melaporkan operasi jiwa yang mati itu, dia juga menyebutkan pertempuran antara Xian, Hao Hai, Chang Ge, dan Lai Feng, yang membuat Ni Ruo takut. Dia memiliki kesan yang mendalam dengan nama Xian, dan telah menghafalnya. Dia tidak tahu bahwa pria di depan matanya adalah Xian. Setelah mendengar Yun Hao menyebutkan kejadian itu, Ni Ruo langsung teringat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, ternyata itu kamu. Xian memasang wajah masam, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu mengapa Ni Ruo datang ke sini atau mengapa Yun Hao, master sekte dari Sekte Dewa Cahaya, memperhatikannya. Xian merasa bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi mengapa dia menarik banyak monster ke sini tanpa alasan. Terutama master sekte dari Sekte Dewa Cahaya, dia mengungkap identitas Xian yang berarti dia sepertinya mengenalnya. Ini membuatnya semakin cemas. Ketika dia tinggal di kota Kaisar Es, Bai Geseng dan yang lainnya telah menasihatinya dengan hati-hati untuk tidak muncul di depan Yun Hao, apapun yang terjadi. Dia selalu mengingatnya. Dia pergi ke pegunungan jiwa mati karena dia ingin menghindari Yun Hao. Meskipun dia memiliki banyak perhitungan, dia sekarang menyadari bahwa dia salah. Akhirnya, Yun Hao masih mengawasinya. Dia adalah anggota Sekte Dewa Cahaya milikku. Yun Hao tersenyum, menatap Ni Ruo. Dia tidak banyak bicara, tetapi niatnya untuk melindungi pemuda itu terlihat jelas. Semua orang tahu bahwa Yun Hao suka menutupi kekurangan dan karakteristik anak buahnya. Jika dia berbicara seperti itu, dia pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Jika Ni Ruo ingin mengambil tindakan, dia harus menghabisi Yun Hao terlebih dahulu. Karena mereka semua adalah prajurit puncak dari 7 faksi kuno di Tanah Suci yang agung, Ni Ruo tahu betapa hebatnya Yun Hao. Dia menatap Xian dengan tatapan gelap, menarik napas dalam-dalam, katakan padaku, apakah itu seperti yang kau katakan? Xian, kemarilah. Tunjukkan padanya kekuatan bintangmu. Yun Hao tersenyum sambil menyipitkan matanya. Xian tetap diam, tetapi dia sekarang merasa sangat pusing karena khawatir. Hal yang paling dia takutkan adalah menggunakan roh bela diri bintang di depan Yun Hao. Dia berhati-hati untuk mengungkapkan sesuatu. Dia tidak berpikir bahwa apa yang dia takutkan akan terjadi padanya. Tepat ketika Yun Hao datang, dia memintanya untuk menggunakan roh bela diri bintang. Kali ini dia akan menyerah.
Lihatlah ekspresinya yang ragu-ragu. Jelas sekali dia tidak tahu apa-apa. Master Yun Hao, apakah menurutmu kepura-puraanmu bisa membuatku mundur? Kata Niruo dingin. Master Sekte Dewa Cahaya juga terkejut. Dia mulai meragukan informasi yang dikirim Feng Biao kepadanya. Melepaskan sedikit kekuatan bintang itu mudah. Apa yang membuat anak ini merasa semuanya terlalu sulit? Xian merenung, lalu mengambil keputusan dengan sedih. Wajahnya seperti sedang menghadiri pemakaman. Dia dengan hati-hati mendesak roh bela diri bintang, memperlihatkan seberkas cahaya bintang. Yun Hao tersenyum lebar, berbicara kepada Nirue. Kau lihat itu, kekuatan bintang tidak bisa dipalsukan, kan? Apakah kau sudah kehilangan harapan? Nirue memucat saat dia mengangguk, lalu tidak mengatakan apapun. Dia menghilang sesaat. Begitu Nirue pergi, senyum di wajah Yun Hao menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerbu ke arah Xian dan dengan paksa meletakkan tangannya di bahu Xian. Aliran energi yang deras mulai mengalir deras di sekitar Xian, menyerbu ke dalam hatinya yang penuh dengan cahaya bintang. Ekspresi Yun Hao menjadi aneh. Dia merasakannya dengan tenang tetapi dia tampaknya lebih tertegun seiring berjalannya waktu. Xian tertabrak karena dia pikir itu tidak baik sama sekali. Bagaimanapun, Yun Hao adalah master sekte dari Sekte Dewa Bercahaya. Dia telah menguasai penggunaan kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Menggunakan kekuatan bintang di depannya, tidak peduli seberapa hati-hati Xian, dia tidak bisa menyembunyikan hal-hal dari mata lelaki tua itu. Orang normal tidak dapat melihat energi api yang lemah di dalam roh bela diri bintangnya, tetapi bagaimana mungkin Yun Hao tidak mengenalinya? Kekuatan bintang menyatu dengan kekuatan matahari yang menyala-nyala. Lumayan juga. Kau mengejutkan banyak orang. Kau telah memperluas pandanganku. Setelah Yun Hao selesai merasakan, dia menarik lengannya, wajahnya merenung. Dia menatap Xian dengan mata seterang obor sambil tersenyum. Tanpa rahasia Sekte Dewa, bagaimana kau bisa menyatukan kekuatan bintang dan matahari yang menyala-nyala? Xian merasa seolah-olah perutnya penuh dengan air pahit. Menutup matanya, dia berkata, aku tidak tahu apa yang telah terjadi, itu hanya berubah seperti itu. Keberuntungan, itu hanya keberuntunganku. Aku dikutuk. Yun Hao akan segera membunuhku. Sialan, sangat malang. Xian mengumpat dalam hati. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu lebih lama lagi, berbicara dengan wajah dingin. Ternyata begini, apa yang kau ingin aku lakukan? Apa yang harus kulakukan? Senyum Yun Hao menyembunyikan makna yang dalam. Baiklah, ikuti aku ke Sekte Dewa Cahaya. Sekte kami membutuhkan orang-orang dengan nyali besar sepertimu. Setelah upacara selesai, kau akan menjadi anggota Sekte Dewa. Mungkin kaulah calon pemimpin Sekte Dewa. Xian terkejut, menatapnya tak percaya. Ia masih berpikir bahwa Yun Hao tidak akan pernah membiarkannya hidup. Ia telah memperkirakan kemungkinan terburuk, tetapi keadaan berubah berbeda. Langkah Yun Hao jauh melampaui perkiraannya. Apa, kau pikir aku akan membunuhmu? Yun Hao tercengang. Apakah aku berpikiran sempit? Kau baru saja menggabungkan kekuatan matahari, tetapi kau tidak tahu tekniknya. Apa yang harus kukhawatirkan? Tetapi masa depan. Yun Hao mengerutkan bibirnya. Siapa yang tahu seperti apa masa depan? Aku telah mencapai langit kedua alam dewa sejati, tetapi aku tidak dapat melihat masa depan. Bisakah kau? Mungkin Sekte Dewa Cahaya tidak akan ada di masa depan. Sebagai pemimpin, aku akan lenyap bersamanya. Mengapa aku harus khawatir tentang masa depan? Xian terkejut. Yun Hao telah mengundang Xian dengan tulus, tetapi pemuda itu masih bimbang, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Yun Hao. Yun Hao adalah pemimpin Sekte Dewa Cahaya, dengan reputasi besar di Tanah Suci Agung. Dia adalah seorang ahli yang terkenal. Menurut rumor, Yun Hao memiliki sopan santun yang sangat baik. Hanya Xian yang sedikit khawatir. Apa yang Bai Geseng dan yang lainnya katakan kepadanya, dia masih mengingatnya, yang membuatnya curiga terhadap perbuatan orang lain. Bagaimanapun, meskipun dia ragu, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Yun Hao sangat tangguh sampai-sampai dia dapat menghapus Xian sepenuhnya hanya dalam sekejap mata. Xian tidak dapat menebak bagaimana Yun Hao akan memperlakukannya jika dia menolak tawarannya. Setiap master dari 7 faksi kuno selalu menghargai perluasan sekte mereka.
Yun Hao seharusnya seperti itu. Jika Xian menolak Sekte Dewa Cahaya, dia akan menjadi faktor yang tidak diperlukan. Di masa depan, dia bisa menjadi musuh Sekte Dewa Cahaya. Tentu saja, Yun Hao tidak ingin melihat hasil itu. Aku datang dengan niat baik. Kau membawa kekuatan Sekte Dewa, jadi kau harus berjalan di jalan yang sama dengan Sekte Dewa. Yun Hao tidak terburu-buru, saat ia melanjutkan sambil tersenyum. Identitasmu agak sensitif. Kau menyinggung kuil surga saat kau baru saja tiba di Tanah Suci. Sekarang, bahkan Niruo mengincarmu. Jika aku tidak terlibat, saat kau terus tinggal di Tanah Suci, kau akan mendapat masalah besar cepat atau lambat. Ini bukan untuk mengancamnya. Di Tanah Suci, tidak ada ahli kuat yang baik. Begitu pula dengan orang-orang dari kuil surga, dan Niruo juga. Setelah bertarung dengan Lai Feng, ia yakin bahwa namanya akan menyebar dengan cepat di Tanah Suci. Pada saat itu, ia akan menjadi incaran banyak orang. Tanah Suci bukanlah laut tanpa akhir. Ia tidak bisa mengandalkan iblis perang untuk menjadi tak terkalahkan di sini. Pria ini adalah seorang pejuang alam dewa sejati. Xian tidak bisa kembali sekarang. Jika dia menolaknya, masalah fatal akan segera menimpanya. Dia mempertimbangkan untung ruginya dan kemudian memutuskan untuk menerima undangan itu. Dia harus melewati gerbang ini terlebih dahulu. Dia tidak bisa meramal masa depan. Ketika dia memiliki cukup kekuatan, menyingkirkan Sekte Dewa Cahaya bukanlah hal yang mustahil. Baiklah, Xian mengangguk dan menerima undangan Yun Hao. Yun Hao tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kamu memang berhati-hati. Lagi pula itu bagus. Ini berarti kamu bukan tipe orang yang suka mengambil risiko. Hebat, kamu telah mengejutkanku. Ketika aku tiba di sini, aku mendengar suemu berkata bahwa kamu berada di alam langit puncak, tetapi kamu masih bisa mengalahkan Lai Feng. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 hari dan kamu telah melangkah lebih jauh, langsung ke alam roh. Luar biasa. Xian hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Aku penasaran, pemahaman macam apa yang kau gunakan untuk memasuki alam roh? Yun Hao berpikir sejenak lalu bertanya dengan tidak sabar. Di alam roh, Upanishad dari kekuatan yang kau gunakan untuk memasuki alam akan terus berubah. Jika kekuatan yang kau dapatkan dari Upanishad berasal dari roh bela diri bintang, kurasa potensimu di Sekte Dewa Cahaya akan melampaui Yule. Yah, maafkan aku, tapi aku telah mengecewakanmu. Aku tidak menggunakan kekuatan bintang untuk menerobos, Xian mengangkat bahu. Aku sedang mempelajari formasi teleportasi, dan entah bagaimana membangkitkan kekuatan ruang angkasa. Mata Yun Hao berbinar karena heran, kekuatan ruang angkasa. Anak baik, aku tidak menyangka bahwa terobosanmu bergantung pada kekuatan semacam ini. Yun Hao memuji, tetapi tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Namun, sekte kami tidak memiliki dokumen tentang metode untuk mengembangkan kekuatan semacam ini. Di alam roh, jika kau tidak dapat memahami kekuatan ruang lebih jauh, akan sangat sulit untuk menerobos lagi. Xian tersenyum sedih, aku tahu akan seperti itu. Dan kau masih ingin mengandalkan kekuatan ruang untuk menerobos lagi. Yun Hao tercengang. Aku belum pernah melihat seorang pun pejuang dengan pemahaman mendalam tentang kekuatan ruang di Tanah Suci yang agung. Ini berarti, di jalan ini, kau harus mencari sendiri, tanpa referensi apapun dari para pendahulu. Itu akan mencegah wilayahmu berkembang lebih cepat. Kawan, kau gila. Xian tidak dapat membalas. Yun Hao merenung sejenak, tetapi ia tidak melanjutkan topik ini. Selanjutnya, ia bertanya kepada Xian tentang laut tak berujung, berkonsentrasi pada sekte tiga dewa di sana. Xian tidak menyembunyikan apapun. Ia memberi tahu pria itu apa yang ia ketahui tentang sekte tiga dewa. Yun Hao terus-menerus mengangguk, wajahnya tercengang. Setelah mendengarkan narasi Xian, dia mendesah, aku tidak menyangka bahwa setelah Paman Besar Ouyang pergi, dia punya keluarga di sana dan bahkan bisa membuat cabang sekte Dewa Cahaya memiliki kondisi yang begitu baik. Kali ini, Xian tidak punya petunjuk. Grandmaster Ouyang adalah bakat khusus dari sekte Dewa. Sebelum aku lahir, dia memiliki beberapa kontradiksi dengan sekte tersebut. Kemudian, dia menyalin sebagian buku di sini dan meninggalkannya sendirian. Tidak ada yang tahu keberadaannya sejak saat itu. Aku dapat memastikan bahwa sekte tiga dewa di laut tak berujung mendapatkan warisan dari Grandmaster Ouyang.
Aku tidak pernah menyangka bahwa dia bisa begitu hebat untuk mengembangkan Sekte Dewa Cahaya ke kejayaan di Laut Tak Berujung. Xian tetap diam. Dia tidak tertarik dengan rahasia Sekte Dewa Cahaya. Dan, dia sudah tahu sejak lama bahwa Sekte Tiga Dewa di Laut Tak Berujung seharusnya menjadi cabang dari Sekte Dewa Cahaya. Kamu mengatakan bahwa cucu Grandmaster Ouyang Luosuang, memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Yun Hao merenung dan kemudian meminta rincian lebih lanjut. Xian mengangguk. Ouyang Luosuang telah mencapai langit kedua alam roh. Pemahamannya tentang kekuatan Sekte Dewa jauh lebih mendalam daripada pemahamanku. Kurasa potensinya juga jauh lebih besar daripada pemahamanku. Mata Yun Hao berbinar. Kemudian, dia tertawa riang. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku menyukaimu, nak. Kau tidak lebih buruk darinya. Xian tersenyum masam. Yun Hao merenung sejenak tetapi tidak bertanya lebih jauh. Ayo, kita harus berkumpul dengan Suemu. Xian mengejarnya. Sebenarnya, Yun Hao bersimpati, dan tidak menanyakan apapun tentang hal-hal yang paling dikhawatirkan Xian, seperti iblis perang, pemburu hantu, raja serangga iblis, dan api dingin es. Dia khawatir tentang makhluk hidup itu, karena dia takut Yun Hao punya rencana jahat terhadap mereka. Untungnya, Yun Hao tidak menanyakan satu pertanyaan pun. Dia hanya menanyakan informasi tentang Laut Tak Berujung, dan dia tampaknya tidak tertarik dengan rahasia-rahasia ini. Hal ini membuatnya tenang. Setelah 2 jam, Xian mengikuti Yun Hao untuk bertemu dengan Suemu, Yule, dan yang lainnya. Selain Suemu dan Yule, ada 2 murid lain dari Sekte Dewa Bercahaya, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua tampak muda. Pria itu tampan, dan wanita itu lebih anggun. Mereka seperti Yule. Mereka adalah ahli muda dari Sekte Dewa Bercahaya, keduanya berada di alam langit puncak. Nama pria itu adalah Han Chang, dan wanita itu bernama Li Muyu. Mereka mengikuti Suemu ke Pegunungan Jiwa Mati untuk berlatih. Han Chang mengolah eksekusi bintang, dan Li Muyu berinvestasi dalam eksekusi bulan perak. Mereka memiliki pencapaian tertentu dalam kultivasi mereka. Perbedaan terbesar antara Yule dan mereka adalah alamnya. Yule mengolah eksekusi matahari terbakar, menggunakan kekuatan matahari yang menyala-nyala untuk memasuki alam roh. Keinginannya kuat, dan sikapnya tenang. 7 tetua agung dari Sekte Dewa Bercahaya selalu mengujinya. Dialah orang yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi pemimpin Sekte Dewa berikutnya. Setelah Xian tiba, Yule tersenyum dan menyambutnya dengan hangat, terus-menerus memanggilnya, saudara. Dia memberi orang kesan yang baik. Sebaliknya, Han Chang dan Li Muyu jelas memiliki kontradiksi dalam pikiran mereka. Mereka ingin mengabaikan dan tidak berteman dengan Xian. Xian tidak terkejut atau marah, wajahnya penuh pertimbangan. Dia memperlakukan Yule dengan sopan, tanpa ketulusan. Kemudian, mereka mendengarkan Yun Hao memberi kuliah tentang energi jahat yang aneh dari sarang jahat jiwa-jiwa yang mati. Sarang jahat jiwa-jiwa yang mati itu aneh. Ada begitu banyak celah ruang di dalamnya. Xian tiba-tiba campur tangan. Yun Hao dan Suemu terkejut, menatapnya. Suemu tercengang. Bagaimana kau tahu tentang situasi di dalam sarang jahat jiwa-jiwa yang mati itu? Kau sudah sampai di sana. Meskipun Yun Hao tidak berbicara, matanya bersinar seperti matahari, memancarkan lingkaran cahaya indah yang membuat orang pusing. Jelas, dia tercengang mendengar apa yang baru saja dibagikan Xian. Ketika aku memahami kekuatan ruang angkasa, jiwaku yang hampa sampai di sana tanpa disadari. Itu adalah tanah asing yang aneh, yang penuh dengan retakan ruang angkasa. Ada lautan jiwa yang tidak bisa kulihat tepiannya. Jiwa-jiwa mengambang di sana tanpa emosi. Di dasar lautan jiwa hijau itu, tampaknya hidup makhluk aneh. Makhluk itu memiliki aura dingin yang membekukan dan jahat. Sangat berbahaya. Yun Hao dan Suemu terkejut. Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada suaranya yang ringan. Apakah jiwa di lautan hijau itu memiliki fluktuasi kehidupan seperti makhluk hidup? Tidak, Xian mengerutkan kening, lalu menjelaskan, suasana kematian memenuhi tempat itu. Keberadaan lautan jiwa hijau itu tampaknya terlibat dalam penyerapan energi jiwa. Jiwaku yang hampa dapat melihat banyak jiwa para pejuang dari lembah ramuan roh dan lembah perkakas berharga terseret ke lautan jiwa hijau itu. Secerca rasa takut melintas di mata Yun Hao. Dia ragu-ragu,
lalu mengangguk pada Xian. Informasimu penting. Aku ingin memberitahu Niruo dan Lin Meng. Kita perlu memeriksa apakah catatan kuno Tanah Suci dan Lembah Iblis memiliki tulisan tentang keberadaan yang hebat ini. Kemudian, Yun Hao memejamkan mata, melepaskan energi jiwanya. Dia tampaknya mengirim pesan kepada Niruo dan Master Tanah Suci, Lin Meng. Xian menunggunya dalam diam. 2 menit kemudian, Lin Meng dari Tanah Suci tiba, membawa serta para jagoan Tanah Suci, Luo Yue dan Ye Lai, bersama dengan Niruo, Feng Biao, dan Lai Feng. Master Yun, untuk apa Anda memanggil kami ke sini? Lin Meng memiliki suara yang jelas seperti anak kecil. Xian kagum. Han Chang dan Li Muyu belum pernah bertemu Li Meng sebelumnya. Mereka tercengang seperti ayam kayu, menatap tajam ke arah Tuan Tanah Suci dengan wajah tersembunyi di balik kerudung. Tuan Tanah Suci adalah seorang gadis kecil. Tapi dia memiliki tinggi badan seperti orang dewasa. Mengapa suaranya seperti anak kecil? Xian tidak bisa mengerti maksudnya. Ming Mei dari Lembah Iblis berdiri bersama dengan Chang Ge dan Hao Hai. Matanya yang indah sedikit suram saat dia menatap Xian dengan jahat. Xian bingung. Dia tidak tahu dendam apa yang telah dia kembangkan terhadap gadis ini yang membuatnya sangat membencinya. Aku ingin mengumumkan kepada kalian secara resmi, Yun Hao memasang wajah serius, menunjuk ke arah Xian dan melanjutkan dengan suara rendah, mulai sekarang, dia adalah anggota dari Sekte Dewa Cahaya. Tuan Yun memanggilku ke sini untuk mengumumkan ini. Suara Lin Meng yang jernih terdengar sedikit marah. Tuan Yun terlalu menyayanginya, ya. Niruo mendengus. Tentu saja, bukan hanya itu, Yun Hao tersenyum tipis. Xian, beritahu mereka. Kurasa mereka lebih tertarik dengan ceritamu. Lin Meng, Niruo, dan yang lainnya terkejut.